Halo teman-teman, salam kenal dan sehat selalu untuk kita semua. Kembali lagi di channel Jack Diary. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan pendakian ke Gunung Pangrango via Cibodas. Alasan kami memilih jalur via Cibodas ini dikarenakan di sepanjang jalur banyak sekali tempat-tempat yang menarik, indah, dan pastinya sangat sulit untuk dilewatkan begitu saja. Gunung Gede Pangrango terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dan merupakan gunung kedua tertinggi di Jawa Barat. Perjalanan kami mulai dari jam 4 pagi di Jakarta, kira-kira menempuh 2 jam perjalanan untuk bisa sampai ke lokasinya. Setelah itu, kami langsung bergegas mencari area parkir yang ada di sekitaran base camp. Setelah mendapatkan parkir, tidak lupa kami sarapan terlebih dahulu di base camp dan juga mempersiapkan bekal untuk makan siang kami di jalur pendakian nanti. Setelah sampai di gerbang pendakian, tidak lupa kami mengambil foto sejenak, lalu melanjutkan ke pos Simaksi untuk check-in dengan barcode yang sudah kami daftarkan sebelumnya. Tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya memakan waktu 5 menit saja untuk kita bisa sampai di pos Simaksi. Oke, kali ini kita melakukan pendakian bersama kedua orang teman saya ya. Dan inilah personilnya. Ini Dani, dan ini Gil. Oke teman-teman, kita mau mulai ya. Kita akan briefing dulu. Kita akan briefing dan doa dulu. Habis itu kita mulai trekking ya. Setelah trekking kurang lebih hampir 1 jam, akhirnya kami tiba di Telaga Biru. Kurang lebih kami menghabiskan selama 30 menit untuk bersantai di tempat ini dan juga berfoto-foto. Tidak jauh dari Telaga Biru, akhirnya kami tiba di Rawa Gayonggong, yaitu jembatan ikonik pendakian via Cibodas. Hanya di jalur ini, vegetasi sedikit terbuka, dengan view langsung puncak Pangrango yang begitu indah. Setelah 5 menit kami melewati jembatan Rawa Gayonggong, akhirnya kami tiba di Pancayangan, yaitu persimpangan antara jalur pendakian dengan jalur Curug Ciberem. Karena areanya cukup luas, selain bisa beristirahat sejenak, kamu juga bisa jajan bakso di sini.
Dimulai dari sini, trek sudah mulai agak sedikit menanjak dengan vegetasi lembab yang tertutup. Jalur via Cibodas ini memang dikenal cukup panjang jalurnya, tidak terlalu terjal dan banyak landainya. Maka banyak yang bilang jalur ini cocok untuk pemula. Walaupun begitu, persiapan fisik sebelum mendaki itu juga sangat penting sekali dilakukan. Setelah tiba di Rawadenok 1, kami hanya melihat sebuah shelter kecil yang ada di sana. Dan kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Rawadenok 2 untuk beristirahat dan makan siang di sana. Tepat jam 12 siang, akhirnya kami sampai di Rawadenok 2 sesuai dengan perkiraan awal. Untuk fasilitas di sini bisa dibilang cukup oke. Dengan lahan yang luas, terdapat sebuah shelter, warung, dan juga toilet umum. Karena kami belum terlalu lapar, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan memilih untuk makan siang di Batu Kukus 1. Ketika kami tiba di Batu Kukus 1, terdapat sebuah shelter dan lahan yang tidak terlalu luas. Akhirnya kami terus melanjutkan ke Batu Kukus 2 untuk makan siang di sana. Waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 siang. Kami mengisi perut dan beristirahat sejenak di Batu Kukus 2. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang untuk sampai ke Batu Kukus 3, kami pun mengejar waktu untuk bisa sampai ke Kanang Badak tepat waktu. Jam 3 sore kami tiba di Pondok Pemandangan. Di sini terdapat toilet umum, warung, dan sudah mulai terdengar suara air panas dari kejauhan. Kami melalui trek bebatuan yang licin yang dialiri oleh air panas. Karena jalurnya cukup licin, maka harus berhati-hati untuk melewati jalur ini. Harus bergantian dan tetap fokus, karena ini adalah jalur yang paling berbahaya via Cibodas ini. Setelah melewati jembatan air panas yang menegangkan, kamu juga bisa rileks dan berendam sebentar loh di area ini. Pukul 3:30 sore, kami tiba di Kanang Batu. Area dengan lahan yang sangat luas bisa mendirikan 50 lebih tenda di sini. Karena tidak ada sumber air dan jalur yang masih sangat panjang menuju puncak, maka kami terus melanjutkan ke Kandang Badak. Jalur menuju ke Kandang Badak adalah trek paling sulit dan terjal dari yang kami lewati sepanjang jalur.
Tepat pukul 5 sore, akhirnya kami tiba di Kandang Badak. Di area ini terdapat beberapa fasilitas seperti warung, area penerangan, toilet umum, dan juga sumber air yang melimpah. Keesokan harinya, pukul 4 subuh, kami bersiap untuk melakukan summit ke Puncak Pangrango. Tibalah kami di persimpangan antara Puncak Gede di sisi kiri dan Puncak Pangrango di sisi kanan. Trek menuju Puncak Pangrango didominasi oleh batang pohon yang tumbang dan juga terjal. Kami pun terpaksa sering sekali berhenti di jalur untuk beristirahat karena energi kami yang sudah mulai habis. Terkadang kami pun bisa melihat Puncak Gede dari kejauhan antara semak-semak pepohonan. Ketika jalur sudah mulai landai, tandanya puncak sebentar lagi akan tiba. Kami pun makin semangat dan menambah laju langkah kaki kami. Setelah menempuh 5 jam perjalanan dari Kandang Badak, akhirnya kami tiba di Puncak Pangrango 3019 mdpl. Setelah puas berfoto-foto di Tugu, kami pun melanjutkan ke puncak kedua yaitu Lembah Mandalawangi.